Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Di dunia ini tidak ada pasangan yang menginginkan perpisahan, apalagi jika sudah terikat dalam pernikahan selama bertahun-tahun. Namun ada kalanya perceraian dipilih sebagai sebuah solusi karena berbagai alasan. Salah satunya karena tidak tahan terus-terusan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan pasangan. Daripada babak belur gara-gara bertahan, 7 artis cantik Indonesia ini pun memilih untuk meninggalkan suami yang sering melakukan KDRT. 1. Thalita Latif. Thalita Latif mengaku pernah menjalani masa-masa pernikahan yang pilu dengan sang mantan suami, Dennis Lila. Thalita mengaku sering mengalami KDRT dalam rumah tangga yang sudah dijalaninya selama 10 tahun bersama Dennis. Sebenarnya Thalita sendiri sudah mulai mencium adanya tanda-tanda KDRT sejak mereka masih berpacaran. Thalita bisa melihat hal itu dari sifat dan perilaku Dennis sebelum menikahinya. Namanya kekerasan itu ada verbal dan fisik. Kepribadian seseorang itu bisa kita lihat dari karakter dan sifat. Ada temperamen, posesif, berlebihan, ada kekasaran di situ. Itu sudah kelihatan dari pacaran. Tapi kan mungkin aku masih bucin dan memberikan kesempatan, ungkap Thalita Latif beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, Thalita tetap menerima Dennis sebagai suaminya dan keduanya menikah pada tanggal 9 Oktober 2011. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ravelo Dimitri Rizky. Selama menikah, Thalita Latif mengaku malah mendapatkan tindakan kekerasan dari sang suami. Hingga akhirnya pada tahun 2018, keduanya memutuskan untuk tinggal terpisah. Tetapi sayang, tabiat buruk sang suami sudah tak bisa dirubah. Di situ tujuannya adalah memberikan kesempatan untuk sama-sama membenahi diri. Tapi ternyata pada kenyataannya bukan semakin baik, malah semakin parah. Jelas Thalita. Thalita sendiri sebenarnya merasa berat untuk berpisah dengan Dennis meskipun sudah sering mendapatkan tindakan kekerasan. Pertimbangan perempuan itu banyak, mulai dari anak. Aduh, nanti kalau pisah bapaknya gimana nih? Pokoknya seputar anak pasti jadi pertimbangan. Lalu yang kedua itu malu, aib yang selama ini ditutupi jadi terbongkar. Lalu ada pergolakan batin, mampu nggak kita sama dia? Padahal kenyataannya ya kita yang kerja sendiri, bebernya. Selama dirinya sering mengalami KDRT, Thalita ternyata tidak pernah mengungkapkan apa yang dialaminya itu kepada keluarganya. Ia menanggung dan menyimpan deritanya seorang diri. Thalita Latif dan Dennis Lila resmi berpisah pada tanggal 29 Juli 2021. Kini Thalita Latif memilih untuk fokus membesarkan putranya. Ia juga sudah tidak pernah ada kontak lagi dengan sang mantan suami. Sudah cerai, nggak pernah ada hubungan sama sekali. Sepeser pun saja nggak ada, apalagi kontak-kontakan segala macam. Orang semuanya dari gue, tegasnya. Thalita pun berpesan kepada siapa saja yang mengalami KDRT dalam rumah tangganya. Cintai dan hargai diri kita sendiri sebelum kita mencintai dan menghargai orang lain, pungkasnya. 2. Nindi Ayunda. Penyanyi cantik Nindi Ayunda juga memutuskan untuk berpisah dari suaminya, Askara Parasadi Harsono, karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nindi dan Askara menikah pada tanggal 11 November 2011. Namun setelah menjalani 8 tahun hidup bersama dengan sang suami, pada tanggal 12 Januari 2021, Nindi memutuskan untuk menggugat cerai Askara. Rupanya salah satu alasan Nindi memutuskan untuk berpisah karena suaminya sering melakukan KDRT. Menurut keterangan dari kuasa hukum Nindi, Herman, sejak awal pernikahan, kliennya sudah mendapatkan kekerasan. Hasil visum juga telah menunjukkan adanya bekas luka lebam di bagian wajah, lengan, dan paha Nindi. Terlapor Askara ini melakukan kekerasan di rumahnya dengan cara memukul korban dan membanting korban dengan tangan, melakukan kekerasan beberapa pukulan, tamparan, dan bantingan, ungkap AKBP Jimmy menjelaskan soal kekerasan yang dilakukan Askara terhadap Nindi. 3. Dena Devanka. Kabar keretakan rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2021 lalu. Berawal dari adanya tindakan KDRT yang dilaporkan Dena Devanka terhadap Jonathan Frizzy ke Polres Jakarta Selatan pada Mei 2021. Perseteruan antara keduanya pun semakin memanas ketika paman Jonathan Frizzy yakni Benny Simanjuntak ikut angkat bicara. Jonathan Frizzy dan Dena Devanka resmi berpisah sejak tanggal 17 Februari 2022. Hasil sidang memutuskan Dena Devanka berhak mendapatkan hak asuh ketiga anak-anaknya.
Namun meskipun sudah bercerai, Dena Devanka dan Jonathan Frizzy rupanya tetap tinggal serumah demi anak-anak mereka. Hal itulah yang membuat Dena merasa tidak nyaman. Masa sudah cerai masih satu rumah? Ini cerai dan gak cerai ya sama aja. Itu membuatku gak nyaman. Kalau dia gak mau pindah, saya dan anak-anak yang akan mencari tempat tinggal lain, tegas Dena Devanka. Setelah resmi berpisah, Dena Devanka dan Jonathan Frizzy sebenarnya memang sudah sepakat untuk menjual rumah mereka. Dena juga siap membagi hasil penjualan rumah tersebut dengan Jonathan Frizzy. 4. Vanessa Inez. Aktris sinetron dan FTV Vanessa Inez juga pernah mengalami kisah kelam dalam rumah tangganya. Bahkan tahun 2018 lalu, Vanessa memergoki sang suami, aktor Rian Deye, melakukan perselingkuhan. Itu feeling aja mau ke tempat kerja dia, Oktober 2018. Aku cuma mau ajak anak aku ketemu dia. Ternyata ekspektasi aku nggak sesuai aja gitu, jelas Vanessa. Setelah mengetahui suaminya berselingkuh, Vanessa Inez pun memutuskan untuk bercerai daripada harus terus merasakan sakit hati. Bukan cuma selingkuh, Vanessa Inez juga mengungkapkan kalau suaminya punya sifat yang temperamental dan kasar. Vanessa mengaku sempat mengalami KDRT dalam rumah tangganya. Kita lagi bahas sesuatu, terus dia paksa aku jawab, cuma dengan cara pukul kaki aku dengan sapu lidi. Dia juga sempat lempar spons cuci piring dan ancam akan lempar aku pakai piring dan hajar aku, ungkap Vanessa beberapa waktu lalu. Ketika mengalami KDRT tersebut, Vanessa mengaku tidak bisa melaporkan Rian ke polisi karena ia tidak memiliki bukti yang kuat. Namun kejadian tersebut membuat dirinya mengalami trauma. Nggak bisa dilaporin, nggak ada bekas. Sayangnya waktu itu aku nggak langsung ke kantor polisi buat visum. Karena waktu itu aku juga takut. Aku mau pegang HP sendiri aja takut waktu itu, bebernya. Selain itu, Vanessa juga memiliki pertimbangan lain mengapa ia tidak membawa kasus KDRT yang dialaminya itu ke ranah hukum. Karena tujuan aku berpisah. Kalau dia ngeribetin akan aku bawa ke pidana, tegasnya. Saat resmi berpisah dari suaminya, Vanessa Inez diketahui baru berusia 22 tahun. Lima, Ratu Rizky Nabila. Artis Ratu Rizky Nabila memutuskan untuk berpisah dari suaminya Alfat Fatir ketika dirinya dalam kondisi hamil. Selain mengaku sudah diselingkuhi Alfat Fatir, Ratu Rizky Nabila juga mengaku sering dipukul oleh suaminya. Selain selingkuh, dia sering usir dan pukul saya. Pada saat saya mengandung juga, saya 4 kali dipukul. Dia mukul dan suka usir saya sejak 5 bulan menikah, ungkapnya pada Minggu 7 Februari 2021. Karena sudah diselingkuhi dan mengalami KDRT, Ratu Rizky Nabila pun memilih kabur hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai dari Alfat Fatir. Wanita mana yang tidak kabur kalau sering disakiti fisik dan mental? Saya mau mempercepat perceraian, tapi Alfat blok saya, tuturnya. Untuk memperkuat pengakuannya, Ratu Rizky Nabila mengaku sudah memegang semua bukti. Ia bahkan menuding sang suami sudah selingkuh berkali-kali dengan perempuan berbeda-beda. Meskipun dirinya sudah disakiti berkali-kali, Ratu Rizky Nabila masih mau membuka pintu maaf untuk suaminya. Namun ia menegaskan tidak akan mau rujuk dengan Alfat Fatir. 6. Gracia Indri. Tahun 2017 lalu, artis Gracia Indri mantap ingin berpisah dari David Noah. Salah satu alasan dirinya ingin bercerai dari David ternyata karena adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialaminya. Kuasa hukum Gracia Indri, Rohman Hidayat, menegaskan bahwa kliennya tidak akan mencabut gugatan cerai yang sudah dilayangkan untuk sang suami. Selain KDRT, sang suami juga disebutkan tidak memberikan nafkah untuk Gracia Indri. Sebelum disebut pernah menampar istrinya, David dan Gracia memang sudah sering cekcok. Rohman menjelaskan bahwa kliennya itu tidak mungkin mengada-ngada atas apa yang sudah dialaminya. Cekcok itu terjadi berkali-kali, kalau sesekali masih bisa ditolerir. Tidak ada alasan dari pihak saya untuk berbohong atau memutarbalikkan fakta. Akan banyak dosa saya kalau saya buat nggak ada menjadi ada. Ini semua saya kumpulkan dan klarifikasikan dari ucapan Gracia, tegasnya. Pernikahan Gracia Indri dan David Noah digelar di Bandung pada tanggal 28 Desember 2014. Hingga berpisah, keduanya diketahui belum dikaruniai anak. 7. Manohara Odelia Pinot. Artis cantik Manohara Odelia Pinot memutuskan untuk bercerai dari suaminya, Pangeran Kelantan, Tengku Muhammad Fakhri Petra, pada tahun 2009. Manohara bahkan sempat menggegerkan satu Indonesia ketika ibunya Daisy Fajarina mengaku kalau Manohara mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
Artis kelahiran Jakarta 28 Februari 1992 ini dikenal sebagai model sekaligus aktris film dan sinetron. Pernikahan Manohara dan Tengku Fahri digelar pada tanggal 26 Agustus 2008 di Malaysia saat sang artis masih berusia 16 tahun. Namun baru 2 bulan menikah, Manohara memilih untuk kembali ke Jakarta dan tidak mau kembali kepada suaminya di Malaysia lantaran ia mengaku mengalami KDRT. Kala itu, sang ibu menyebut kalau Manohara disundut rokok, disayat, lehernya disetrika, hingga dipaksa berhubungan intim saat sedang datang bulan. Sang ibu bahkan mengalami pencekalan ketika hendak mengunjungi putrinya di Malaysia. Buntut kasus ini, Desi Fajarina pun meminta bantuan pemerintah Indonesia dan Komnas HAM untuk menyelamatkan sang putri. Setelah berhasil kembali ke Indonesia dan tak ingin semua yang dialaminya terulang lagi, Manohara pun memutuskan untuk bercerai dari Tengku Fahri. Setelah cukup lama tak terdengar kabarnya, Manohara ternyata sudah berhenti menjadi artis sejak tahun 2013. Ia juga sudah berpindah agama dari Islam ke Kristen. Kini Manohara diketahui aktif sebagai relawan untuk perlindungan satwa liar. Ia juga fokus menyuarakan anti kekerasan dan jual beli satwa langka.